Haleluya. Mana ini? Ada orang enggak? Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Ya, kita harus membiasakan ya, ada perubahan-perubahan yang harus kita biasakan. Saudara, kita sudah beribadah kurang lebih sudah 2 kali, masuk ke 3 kali. Bisa beribadah langsung di gereja. Tentu selama kurang lebih 3 bulan tidak beribadah. Mungkin ada yang baru pertama kali beribadah, jemaat. Dari 3 bulan berarti sudah hampir 4 bulan. Kita enggak pernah pikir keadaan ini akan dialami. Akan terjadi. Tapi saya pernah katakan tahun yang lalu bahwa ke depan, tahun depan tidak akan lebih baik dari tahun yang lalu itu yang saya ungkapkan. Karena tahun demi tahun, waktu ke depan, dunia ini akan semakin jahat. Saudara semua kita punya harapan yang baik. Semua kita punya cita-cita yang baik. Enggak ada yang enggak baik. Tetapi Alkitab katakan dunia ini tidak akan semakin baik. Amin. Haleluya. Kalau saya katakan juga tahun ini saudara tidak pernah kita pikirkan seperti ini. Tapi jangan pernah membayangkan dunia ini tahun depan akan lebih baik dari tahun ini. Akan semakin sulit keadaan kita. Tetapi anak Tuhan pasti akan dipelihara oleh Tuhan. Haleluya. Nah saudara, Bapak Ibu Saudara, minggu yang lalu saya sudah berbicara tentang ibadah. Ibadah yang benar. Ibrani 10 ayat yang ke-25. Saya hanya mengulang sedikit sehingga kita akan masuk ke tema yang baru. Saudara, dalam Ibrani 10 ayat yang ke-25 bicara tentang ibadah, di situ dikatakan jangan meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan orang. Yang dimaksud dengan pertemuan itu adalah kebersamaan. Kita bisa berkumpul seperti ini. Dan bicara tentang ibadah, saudara, bukan hanya menyangkut hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Ingat, ibadah itu bukan hanya bicara tentang hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Tetapi bicara ibadah juga bicara tentang hubungan sesama. Ibadah itu dia hubungan vertikal dan juga ada ibadah hubungannya horizontal. Amin. Oleh karena itu saya dorong saudara, kalau saudara kondisi sehat, engkau baik, ibadahlah di gereja. Jangan sampai kita sudah kebiasaan online, tiba-tiba bisa kok online. Saya yakin, saya percaya, mari kita mau bertumbuh bersama-sama. Amin. Haleluya. Haleluya. Nah saudara, mari hari ini kita akan lihat temanya tetap ibadah. Saya memberikan tema sesuai ada di dalam ayat 2 Timotius 3 pasal 3 ayat yang kelima, ibadah lahiriah. Saya mau supaya kita punya pengertian, kita bisa tangkap kebenaran ini, firman Allah ini, supaya kita tahu apakah ibadah kita hanya secara lahiriah atau memang benar-benar ibadah kita benar, ibadah yang sejati, berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita baca sama-sama ayat ini. Oke, 1, 2, 3. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhlah mereka itu. Saudara, surat Timotius adalah surat yang dikirim oleh Rasul Paulus atau ditulis oleh Rasul Paulus. Ditujukan kepada Timotius, anak didiknya, anak yang masih muda, yang mungkin belum terlalu berpengalaman. Sehingga Rasul Paulus perlu mengingatkan, menyampaikan
keadaan, situasi. Di samping itu kalau saudara baca juga bagaimana Rasul Paulus memberikan semangat, memberikan dorongan kepada Timotius, pelayan hamba Tuhan yang masih muda ini. Tapi bukan berarti dia tidak bisa jadi berkat. Muda bukan berarti nggak bisa jadi saksi. Muda bukan berarti nggak bisa berbuat apa-apa. Karena Tuhan juga bisa pakai siapa saja. Termasuk Timotius. Nah, ayat yang kelima, firman Allah berkata, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Saudara, kita tanpa kita sadari, setiap minggu, setiap saat kita boleh ada dalam sebuah persekutuan, doa, ibadah. Secara fisik, kita memuji Tuhan. Kita menyembah Tuhan. Kita menyanyi kepada Tuhan. Kita melayani. Kita berkhotbah. Semua itu, tampilan luar itu baik. Bagus untuk dilihat dari luar oleh manusia. Tapi sadarkah kita bahwa Tuhan bukan hanya melihat apa yang kita lakukan dari luar, tapi Tuhan juga tahu kedalaman hati kita. Amin. Minggu lalu saya sudah katakan, untuk bagaimana dalam Ibrani pasal 10 mulai ayat 19 sampai ayat yang ke-25. Bagaimana yang pertama, kenapa kita bisa beribadah kepada Tuhan? Hanya karena anugerah Tuhan. Kita ada, kita beribadah, punya waktu, itu hanya anugerah. Kita bisa hidup, bernapas, bergerak, hanya anugerah Tuhan. Yang kedua, kenapa kita punya keberanian untuk menghadap Tuhan? Bagaimana caranya? Datanglah dengan menghadap Tuhan dengan ketulusan. Dan dengan iman yang teguh. Tidak bisa kita membohongi Tuhan, tidak bisa. Pelayan, gembala bisa dibohongi dengan secara lahiriah. Tapi Tuhan yang sempurna itu, maha, tidak bisa. Amin. Haleluya. Nah, saudara, Alkitab katakan seperti apa sih? Kenapa ciri-cirinya orang yang beribadah secara lahiriah? Nah, coba kita lihat ayat yang pertama. 2 Timotius pasal 3 ayat yang pertama. Karena ayat ini ada hubungan dengan ayat-ayat sebelumnya. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. 2000 tahun sebelumnya Rasul Paulus sudah menyampaikan, firman Allah sudah berkata, ada masa yang sukar, ada masa yang sulit, ada masa yang berat. Dan hari-hari akan datang. Semakin ke depan akan semakin sulit, semakin sukar kehidupan kita. Sekali lagi saya mau katakan, dunia ini semakin hari semakin jahat. Alkitab katakan ada 2 keadaan yang akan dihadapi dalam kitab Wahyu. Di satu sisi ada orang percaya anak Tuhan yang akan terus semakin kudus. Semakin kudus. Tetapi di sisi yang satu ada orang-orang yang akan semakin jahat, tambah jahat. Saudara, itu semua pilihan. Ada jalan yang sempit, ada jalan yang lebar. Itu pilihan kita. Lagu yang sudah kita nyanyikan tadi. Kita ada di tempat ini seperti Yosua katakan, aku dan seisi keluargaku akan beribadah. Itu pilihan, itu keputusan. Hidup penuh dengan pilihan, hidup penuh dengan keputusan. Setiap saat, setiap waktu, setiap hari kita ada keputusan.
Dan keputusan yang kita ambil akan menentukan masa depan hidup saya dan saudara. Ingat, dunia akan semakin sukar, semakin sulit. Tetapi orang percaya yang hidup di dalam Tuhan, menyerahkan, berserah ke dalam Tuhan, Tuhan akan pelihara. Janji Tuhan, Dia akan menyertai sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Nah, kata sukar atau berat punya pengertian berat untuk dipikul. Sesuatu beban secara fisik atau mental. Virus corona membuat secara fisik, ya saudara, sebuah beban. Secara mental, kejiwaan berpengaruh. Saya tidak tahu apa banyak orang yang dalam 3 bulan ini seperti minggu lalu saya katakan meninggal akibat tekanan, desakan secara kejiwaan. Karena tidak semua juga meninggal karena virus corona atau COVID-19 ini. Saudara, kita nggak tahu. Berapa hari lalu teman, rekan pelayanan masih muda, jauh lebih muda dari saya. Kalau sudah tahu anak pendeta Tumbel, ya lebih muda dari saya, dipanggil Tuhan. Berapa hari sebelumnya masih saya lihat foto, ada yang teman berulang tahun. Kita nggak tahu. Hidup itu, hidup dan mati hanya rahasia Tuhan. Amin. Kita nggak tahu. Tapi kesempatan yang ada, gunakanlah sebaik-baiknya untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Saudara, sukar atau berat punya juga pengertian berat untuk dihadapi. Ganas, berbahaya. Penuh ancaman, digambarkan seperti badai. Waktu naik kapal ada badai, ada ancaman. Saudara, atau digambarkan bagaikan binatang buas yang siap menerkam. Itu keadaan sukar. Saya pernah ingat waktu saya SD dulu dari kota Manado bersama orang tua papi berdua naik kapal laut. Itu samannya yang tenggelam itu Tampomas ya. Saman itu saudara. Kalau tidak salah karena tidak sulit naik kapal, kita naik kapal yang kayak Pertamina gitu. Jadi cuma ini panjang di depan, mungkin diisi minyak. Dan saya masih ingat sampai sekarang. Waktu itu menghadapi gelombang yang besar. Tapi karena saya anak kecil, kalau tidak salah SD kelas berapa saya lupa itu. Kalau tidak kelas 3, kelas 4. Saudara, gelombang yang besar. Ya pada saat itu. Sehingga yang Tampomas saman. Dan saya lihat kapal itu sudah ditutupi air. Tinggal di ujungnya kan tempat tinggal yang ujung belakang itu. Dan saya masih ingat. Karena orang tua saya hamba Tuhan, gembala dan pendeta. Dan nakoda tahu ada pendeta. Maka dia panggil, saya ingat. Panggil untuk berdoa. Bayangkan nakoda pun sudah dalam ketakutan. Saya sampai pusing, muntah dalam gelombang. Tapi waktu itu karena saya anak kecil tidak ada ketakutan saja. Cuma gak enak karena pusing, muntah. Tapi ketakutan gak ada. Karena kita gak tahu apa-apa kan. Ya mungkin mau menikmati tapi ganasnya gelombang. Nah itu digambarkan masa yang sukar, masa yang sulit, masa yang berbahaya. Nah coba kita lihat ayat yang kedua. Apa yang akan terjadi di masa yang sukar, masa yang sulit, hari-hari ini dan ke depan. Coba perhatikan dulu bagian pertama dalam ayat yang kedua. Kita baca 1, 2, 3. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Sampai di situ dulu. Saudara, di masa yang sulit,
masa yang sukar, Alkitab katakan akan ada dua hal yang mendominasi manusia. Yaitu manusia akan mencintai dirinya sendiri. Egois dan menjadi hamba uang. Inilah tantangan saya dan saudara. Ingat, tantangan bukan hanya saudara, tetapi tantangan saya dan saudara sebagai manusia. Hamba Tuhan pun tidak akan luput dari hal ini. Tantangan. Amin. Manusia akan egois dan menjadi hamba uang. Dua hal ini akan sangat menguasai. Dan ini ternyata akar. Perhatikan, akar dari kejahatan-kejahatan akan timbul. Dosa-dosa akan timbul dari mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang. Materialistik. Akan melahirkan apa? Coba kita baca ayat selanjutnya. Terus 1, 2, 3. Mereka akan membual. Terus menyombongkan diri. Mereka akan menjadi penfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Ayat 4, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Orang yang mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang, maka dia akan punya dosa-dosa yang saya hitung ada 16. Kalau sudah bisa hitung lebih ya terserah, tapi saya hitung 16. Hanya mulai dari egois dan hamba uang. Saya berdoa supaya betul-betul kita sebagai anak Tuhan, orang percaya, kita mau mencintai Tuhan di atas segala-galanya. Haleluya. Dan kita mau jadi hamba Tuhan, bukan hamba uang. Saya hamba Tuhan, saudara juga hamba Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin. Saudara, karena mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang, itu akan menjadi orang yang tamak. Ketamakan. Ketamakan itu artinya keinginan yang begitu kuat. Menggebu-gebu terhadap sesuatu. Baik atau buruk. Yang dengan gigi diupayakan diraih berapapun harganya. Meski cara yang ditempuh salah dan merugikan orang lain. Jadi orang tamak. Kalau kita usaha, gak mau pikir orang lain. Pokok kita dapat untung, ya. Mereka terserah. Lulu gue. Iya kan? Masa bodoh. Mulai dari mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang. Yakobus pasal 4 ayat 2 sampai ayat 3. Coba kita baca sama-sama ayat ini. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa, karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu, keinginan pribadimu, hanya untuk kepentingan sendiri. Sekuat-kuat kenapa tidak ada jawaban dalam setiap doa? Pertama, kemungkinan kita nggak pernah berdoa. Atau yang kedua, kita berdoa,
Tetapi semua yang kita doakan, motivasinya hanya untuk kepentingan sendiri. Hanya untuk memuaskan hawa nafsu. Dan ini ciri-ciri akhir zaman. Orang akan semakin tamak, mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang. Hanya hidup untuk memuaskan hawa nafsu. Ingat, kita gak akan pernah puas terhadap hawa nafsu kita. Keinginan-keinginan kita gak akan puas. Gak akan pernah puas. Sekali lagi saya mau sampaikan kepada saudara. Semua yang ada dalam dunia ini, yang indah, yang hebat, yang luar biasa, tidak pernah akan bisa memuaskan engkau. Engkau akan terus mendapatkan. Dan itu semua akhirnya akan membawa kepada kehancuran. Sekarang kalau saudara lihat di YouTube, semua orang mempamerkan kekayaan, orang pamerkan ya YouTuber, wah memang enak lihatnya ya. Beli mobil kayak beli kacang goreng, wah beli rumah seperti main-main aja semua. Walaupun ternyata tidak semua benar, namanya konten, saudara. Saya tahu karena waktu ditanya jawab yang benar ditanya, itu betulkah? Ya tidak semua sih, konten, saudara. Ya supaya semakin banyak, pamerkan semua. Tetapi apakah puas? Nggak akan pernah puas. Sudah lihat artis-artis, mobilnya wah mewah semua. Tapi akan pernah puas? Nggak akan pernah puas. Hanya Yesus yang bisa memuaskan kita. Amin. Saudara datang di tempat ini naik sepeda motor. Kalau engkau ada Yesus, engkau dipuaskan oleh Yesus. Haleluya. Haleluya. Karena Yesus tidak pernah mengecewakan kita. Kepuasan itu di dalam, bukan di luar. Sukacita yang benar, joy itu lahir dari dalam, bukan dari luar. Bukan karena sesuatu yang ada di luar merubah, itu hanya sementara. Tetapi sesuatu yang lahir karena firman Allah, maka itu akan kekal. Itu yang akan memuaskan kita. Itu yang jauh lebih dahsyat. Nah Bapak Ibu Saudara, coba kembali ke ayat yang kedua. Ada 16. Saya tidak akan mengkhotbahkan satu-satu. Itu 16 khotbah. Tetapi coba kita lihat sedikit-sedikit aja. Ya, coba Bapak Ibu Saudara perhatikan. Ayat yang kedua, 3, 4 itu. Sekali lagi saya mau tekankan, mencintai diri sendiri atau egois dan menjadi hamba uang, itu di masa yang sukar dan saat-saat ini sedang dan akan terus terjadi. Dari dua ini akan, dari akar, ternyata ini akar, akan melahirkan kejahatan-kejahatan, dosa-dosa, turunan yang luar biasa. Dimulai dari apa? Membuang, menyombongkan diri, tinggi hati, suka memandang rendah orang lain. Pemfitnah, suka menjelekkan. Setiap dia lihat orang gak ada kebaikan orang itu. Semua jelek, dia yang paling hebat. Dia paling luar biasa. Berontak terhadap orang tua. Tidak tahu berterima kasih anak-anak muda. Sejelek-jeleknya orang tua, mungkin engkau lebih rohani dari orang tua. Tetap engkau harus hargai, hormati. Haleluya anak muda. Amin. Hormati. Engkau mungkin lebih hebat, engkau lebih pintar, engkau lebih berhasil. Tetap hormati orang tua. Karena itu firman Allah. Berterima kasihlah kepada orang tua. Tidak mempedulikan agama. Tidak mau hidup dalam kekudusan, kesucian. Sepertinya suci itu sesuatu yang mahal. Sulit dijangkau. Sulit diterima. Di akhir zaman. Orang akan sulit melihat hal-hal yang suci benar. Sehingga ibadah itu menjadi sesuatu yang bukan lagi sebuah hal yang utama.
tidak tahu mengasihi, tidak mengenal belas kasihan, tidak mau berdamai, apalagi suka menjelekkan orang. Saudara, dalam bahasa aslinya disebut diabolos. Itu artinya pendakwa. Ditujukan kepada iblis. Jadi orang yang suka menjelekkan orang, itu dia pendakwa. Dia itu iblis. Tapi di sini tidak ada. Malaikat-malaikat. Haleluya. Tapi saya berdoa jangan sampai hanya di gereja malaikat. Tapi waktu keluar berubah jadi malaikat-malaikatan. Malah nekat. Amin. Suka menjelekkan, berbicara jahat terhadap orang lain, main belakang. Kitab Wahyu katakan iblis itu siang dan malam mendakwa kita. Siang dan malam. Tetapi bersyukur ada pengacara, ada pembela, yaitu Tuhan Yesus. Oh, haleluya. Kalau hari ini saudara datang di tempat ini dan iblis mendakwa engkau berkata, aku sudah ditebus oleh darah Yesus. Iblis tidak bisa mendakwa. Saya berdoa jemaat Smyrna, tidak ada yang menjadi antek-antek iblis. Yang mau dipakai iblis. Kalau ada engkau katakan, hei iblis, jangan coba-coba pakai saya. Tapi saya adalah anaknya Tuhan, hamba Tuhan. Katakan amin. Tidak dapat mengekang diri, garang, ganas, liar. Tidak suka yang baik, benci kepada hal yang baik. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, nekat. Cepat bertindak, bicaranya cepat, perbuatannya, tindakannya cepat. Nekat. Berlagak tahu, menganggap dirinya sangat-sangat penting. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Jadi saudara, sekali lagi saya simpulkan, jadi akar dari masa yang sukar itu adalah manusia akan menjadi egosentris. Akan mencintai diri sendiri. Cinta akan diri sendiri itu enggak terbatas. Dan ini akan menguasai. Tapi saya percaya hanya firman yang bisa mengubah saya dan saudara. Amin. Firman Allah yang dapat mengubah saya dan saudara. Dan saya percaya saudara dan saya izinkanlah firman Allah membenahi setiap hidup saya dan saudara. Haleluya. Nah ayat yang kelima, sekali lagi kita masuk. Kita baca sekali lagi. Nah masuk ayat yang kelima. Saudara dikatakan secara lahiriah. Siapa mereka? Secara lahiriah mereka yang tadi itu. Yang egosentris dan hamba uang. Sehingga kejahatan dosa-dosanya. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Orang-orang semacam ini saudara, kalau kelihatan di ibadah bisa lebih suci, lebih hebat. Tetapi pada hakikatnya, pada intinya mereka memungkiri kekuatannya. Gak ada kuasa. Saudara, ibadah tanpa kuasa artinya apa? Saat engkau beribadah, tidak di dalam ketulusan kepada Tuhan. Cuma yang penting datang, agamawi. Hari Minggu ibadah GPD Smyrna 9:30. Pagi jam 5 sore ibadah. Tiap minggu datang. Ada doa, ada ini, ya. Ada ibadah wadah. Walaupun belum jalan maksimal. Tapi mari, biarlah firman Allah mengkoreksi hidup saya dan saudara. Amin. Haleluya. Haleluya. Nah saya akan mengakhiri dengan ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Saudara ada hal-hal yang kita bisa lihat ya. Ayat yang ke-6
bagaimana cara, memang saat itu ada pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Modus operandinya, kita bisa lihat caranya supaya kita bisa mengerti. Ada guru-guru palsu, pengajar-pengajar palsu. Dan itu akan terus mengalir sampai akhir zaman, pasti akan banyak guru palsu. Ada nabi palsu. Nah, ayat yang ke-6 dikatakan dari ayat ke-7, sebab di antara mereka, yang beribadah secara lahiriah itu, terdapat orang-orang yang menyelundup ke dalam rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai nafsu. Ayat yang ke-7 sama-sama. Yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Saudara, kata menjerat itu digambarkan kayak tawanan perang. Artinya begini, yang menjerat mereka masuk dan menjerat wanita-wanita yang lemah, mereka menggiring dengan cara menggiring, menipu, membohongi. Pokoknya mereka tersembunyi, tidak terbuka. Saudara, orang kalau sudah nggak benar, biasanya hal-hal yang tersembunyi. Orang kalau nggak benar, biasanya terselubung. Seperti pencuri. Masuk pintu belakang, tidak mau lewat pintu depan. Saudara, dan itu terjadi yang Rasul Paulus katakan kepada Timotius, nanti ada pengajar-pengajar yang palsu. Ya, ada ajaran-ajaran yang akan menyusup ke rumah-rumah, ke rumah tangga. Saudara, kemungkinan besar mereka mencari perempuan ini, saudara. Kemungkinan, teolog mengatakan kemungkinan karena pria-prianya pada saat bekerja keluar rumah, tidak ada di rumah. Nah, saudara, kenapa disebut perempuan-perempuan lemah? Karena, saudara, perempuan ternyata memang lebih mudah untuk dimasuki. Tetapi tidak semua perempuan yang lemah. Saudara, kadang-kadang menjadi pintu. Oleh karena itu kadang kalau banyak orang katakan, untuk supaya mungkin kalau sales menjual sesuatu, supaya dapat goal, dekatin dulu istrinya. Kalau istrinya sudah oke, gampang. Lebih mudah. Saudara. Begitu juga kalau kita pelajari, dosa pertama masuk lewat pintu pria atau wanita? Wanita. Hawa. Lewat pintu Hawa. Iblis masuk. Dia dapat Hawa dan Hawa yang menggoda, yang mempengaruhi Adam. Saya mau sampaikan kepada saudara, wanita itu penting. Wanita itu penolong, kata Alkitab. Sama dengan Roh Kudus. Hanya dua di Alkitab dikatakan penolong, wanita dan Roh Kudus. Kalau wanita kuat, itu sangat berpengaruh, sangat-sangat berpengaruh. Sejarah gereja dan sekte-sekte, saudara, modus operandi seperti ini digunakan. Mendekati rumah tangga, mereka sasar, mereka kejar wanitanya. Karena wanita kalau bisa ditangkap akan mudah mempengaruhi yang lain. Tapi saya percaya wanita Smyrna, Warna adalah wanita-wanita yang luar biasa. Haleluya. Nah, itu primanya pria. Prima artinya pria Smyrna, luar biasa. Ya, primanya semangat. Ya, ibadahnya semangat. Karena kita komunitasnya komunitas yang luar biasa. Ya, komunitas sehat. Kita sedang membangun komunitas yang sehat. Yaitu saling membangun, menguatkan, mendoakan. Tidak ada gosip. Kita belajar tidak ada gosip di tempat sini. Amin.
Haleluya. Haleluya. Perempuan lemah dan seterusnya saudara. Nah, ada dua kelemahan wanita. Yang pertama, yang dimaksud dengan lemah di sini. Yang pertama, mereka lemah dalam arti moral. Jelas ayat itu. Mereka penuh dengan dosa. Syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Nah, dosa-dosa ternyata wanita lemah ini saudara jadi beban bagi mereka. Sekaligus saudara, ini jadi kesempatan bagi penyusup ya untuk menyampaikan ajaran yang menyesatkan, mempergunakan kelemahan, rasa bersalah ini untuk masuk. Orang kalau ada dalam hidup rasa bersalah, manusia kalau hidup dalam dosa paling mudah masuk. Paling mudah dipengaruhi. Paling mudah. Iblis bisa pakai siapa saja. Amin. Paling mudah untuk mempengaruhi. Itu yang pertama. Yang kedua, lemah dalam arti intelektual, cara berpikir, pengetahuan, tidak stabil, gampang, mudah percaya, mudah ditipu. Jadi tipe perempuan-perempuan ini ternyata mereka gampang sekali mendengar apa kata orang. Dan bisa mudah menerima. Mudah diperdaya, mudah ditipu. Dan sangat mudah kan wanita itu sebenarnya wanita sosial. Ya gampang suka berkumpul. Sehingga kadang-kadang kalau bisa jadi menggosip, menjelekkan orang. Memang wanita itu lebih mudah dikumpulkan. Di mana-mana kan pria yang lebih sulit. Tapi kita bersyukur pria-pria di sini luar biasa. Semangat luar biasa. Ya, 3 bulan kita tidak berkumpul tapi wah semangatnya. Ya serta kumpul semangat luar biasa. Haleluya. Tapi Alkitab katakan mereka suka mendengar. Mudah dipengaruhi. Tetapi yang luar biasa tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Saudara. Orang wanita sebenarnya enggak mudah kenal kebenaran. Mudah dengar, mudah menerima, tapi enggak mudah mengenal kebenaran. Nah ayat yang ke-8, ayat yang ke-9. Oke kita baca sama-sama. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa. Demikian juga mereka menentang kebenaran. Jadi Alkitab memberikan contoh Yanes dan Yambres. Siapa mereka? Sebenarnya mereka adalah orang-orang berilmu. Ya, atau ahli-ahli sihir yang dipunyai Firaun. Nanti Bapak Ibu baca aja Keluaran pasal 7. Baca aja. Kita tahu bagaimana kan Tuhan panggil Musa untuk memimpin bangsa Israel. Kan bangsa Israel 430 tahun di tanah Mesir diperbudak. Dan Tuhan mau membebaskan dan dipakailah Musa, dipilih Musa untuk memimpin bangsa ini menuju tanah Kanaan. Nah sebelum itu mereka Tuhan suruh untuk menghadap Firaun. Musa katakan, wah aku ini nggak pintar bicara, nggak pintar ngomong. Tuhan katakan, gak apa-apa. Nanti Harun yang akan bicara. Saudara. Musa itu umurnya 80 tahun. Harun 83 tahun. Akhirnya Tuhan katakan, kalau ketemu Firaun, kalau Firaun tanya, coba buat mujizat. Suruh tongkatnya Harun lempar. Dan itu akan berubah menjadi ular. Dan betul pada saat bertemu Firaun. Dan akhirnya untuk membunyikan mujizat dilemparlah tongkat Harun dan tongkatnya menjadi ular. Dan Firaun tidak mau kalah, dia panggil ahli-ahli sihir, ya, orang-orang berilmu. Yaitu yang disebut dengan ada nama Yanes dan Yambres. Dalam Keluaran pasal 7 memang tidak ditulis. Ya. Tapi yang dimaksud oleh
oleh Rasul Paulus adalah kisah itu, sihir-sihir itu. Dan akhirnya kan dilemparkanlah tongkat juga, mereka dilemparkan tongkat dan mereka jadi ular juga. Artinya iblis juga bisa punya kuasa, tapi kuasa iblis palsu. Dan akhirnya ular dari tongkat Harun memakan ular dari pesihir-pesihir itu, dimakan, ditelan. Nah saudara, digambarkan di sana dalam ayat yang ke-8, sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa. Demikian juga mereka katanya menentang kebenaran. Jadi waktu mereka menentang Musa, yang dipilih itu sama dengan menentang kebenaran. Karena memang Musa dipilih dan diutus Tuhan, dipakai Musa, dipakai Tuhan. Oleh karena itu jangan pernah menentang orang-orang yang dipakai Tuhan. Siapapun dia. Belajarlah kepada Daud. Bagaimana Daud menghargai Saul. Walaupun Saul, roh Tuhan sudah tidak bersama dengan dia. Amin. Haleluya. Haleluya. Dan dikatakan apa? Akal mereka bobrok. Iman mereka tidak tahan uji. Ayat 9, tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju. Karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka akan nyata bagi semua orang. Saudara, apa yang kita bisa temukan? Sekali lagi saya akan menyimpulkan. Saya mau katakan kepada saudara, kalau hidupmu hidup dalam keegoisan dan hamba uang, maka engkau akan melahirkan dosa-dosa kejahatan. Artinya apa? Dosa itu berlawanan dengan hukumnya Tuhan. Berlawanan dengan keinginannya Tuhan. Dan orang yang seperti ini, kata Alkitab, ibadah mereka bisa setiap hari mereka ibadah. Setiap waktu mereka bisa beribadah. Tetapi ibadah seperti ini adalah ibadah yang lahiriah. Karena mereka memungkiri kekuatannya. Iman tanpa perbuatan akan mati. Tidak pernah mau hidup dalam kebenaran. Menentang kebenaran. Ada berapa banyak saya dan saudara. Setiap baca firman Allah. Setiap dengar firman Allah. Mungkin saudara gak berkata, wah saya gak mau. Saya enggak. Tetapi pertanyaannya. Seberapa kali engkau baca Alkitab. Mendengar firman Allah. Tapi firman Allah tegur. Suruh kerjakan. Lakukan. Berapa kali kita bisa lakukan? Mungkin kita tidak pernah rasanya menentang Allah. Oh aku gak mau. Tapi pertanyaannya. Setiap kali engkau baca Alkitab. Setiap kali engkau dengar firman Allah. Semua itu adalah perintah Tuhan. Tidak perlu kita tentang. Tapi katakan. Tuhan lembutkanlah hatiku. Saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan setiap membaca Alkitab firman lembutkan hatiku. Sehingga aku tidak pernah menentang firman-Mu. Sehingga setiap firman Allah kita akan katakan terima kasih Tuhan. Kalau Engkau sampaikan hari ini. Dan saya dengar, saya baca, saya terima. Karena memang firman-Mu ya dan amin. Haleluya. Firman itu kekal, tidak akan pernah berubah. Kita nggak akan mampu ya untuk bisa mengukur. Saudara yang hanya kita mau katakan terima kasih Tuhan aku mau lakukan. Ya apalagi soal akal yang bobrok. Akal yang bobrok engkau artikanlah sendiri. Ya iman yang tidak tahan uji. Kenapa kita nggak punya? Iman itu kan lahir dari firman Allah. Setiap kita baca firman Allah timbul iman kata Alkitab. Roma 10 ayat 17. Waktu kita dengar firman Allah timbul iman. Tapi pertanyaannya, waktu kita baca, kita dengar firman Allah. Pertanyaannya, mungkin saudara bertanya, kok aku nggak mampu menghadapi setiap tantangan? Kok aku nggak mampu menghadapi setiap ujian? Pertanyaannya, berarti ada sesuatu yang salah. Bukan Tuhan yang salah. Firman Allah tidak pernah salah. Menjadi pertanyaannya, buat saya dan saudara. Seberapa kali Tuhan tegur kita lewat kebenaran firman Allah? Apakah kita mau belajar menentang atau mentaati firman Allah? Jangan pernah ukur firman Allah dengan hawa nafsu keinginan kita.
Tapi benarlah Alkitab katakan, di akhir zaman ada dua hal yang akan dialami. Keinginan sendiri akan dominan. Ukuran semua adalah ukuran untuk diri kita sendiri. Dan yang kedua, kita akan menjadi hamba uang. Saudara, hukum yang terutama itu apa sih? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, kekuatan, jiwa, dan seterusnya. Hukum yang kedua apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya saudara, yang pertama nomor satu siapa? Tuhan. Katakan Tuhan. Nomor dua, sesama. Nomor tiga, diri kita sendiri. Tapi pertanyaannya, di akhir zaman orang akan robah. Bukan Tuhan nomor satu, tetapi diri sendiri akan jadi nomor satu. Tuhan akan jadi nomor tiga. Tapi saya percaya, saya yakin hanya ini bisa dirubah oleh firman Allah. Saya yakin hanya ini bisa dirubah kalau firman ada dalam hidup kita. Hanya saya yakin kita semua bisa dirubah oleh Allah Tuhan. Asal kita mau buka hati untuk setiap kebenarannya. Amin. Haleluya. Haleluya. Dan lihatlah apa yang Tuhan akan buat. Ke depan kita akan memasuki masa yang sukar. Sekali lagi saya akan mengakhiri. Mungkin saudara hari ini saudara katakan, oh selama pandemik ini saya aman kok. Saya tidak di PHK. Usaha saya jalan dengan baik. Pekerjaan saya, wah, gaji semakin meningkat malah. Tapi sebagian orang mungkin berkata, wah pandemik ini 3 bulan, 4 bulan ini hancur semua. Usaha saya hancur, pekerjaan saya hancur. Ada yang di PHK, ada yang dirumahkan. Ada seorang anak Tuhan jemaat. Dia WA ke saya, Pak Pendeta doakan saya. Saya mau di PHK. Saya hanya katakan, engkau pelayan, jangan pernah takut sama Tuhan. Selama engkau setia selama ini, apa yang engkau taburkan tidak akan pernah taburanmu Tuhan tidak perhatikan. Dan minggu depan dia katakan, oh puji Tuhan. Wah, saya kalau dia sudah bilang puji Tuhan, wah ini senang. Karena hamba Tuhan gembala, kalau dengar sudah ada jemaat satu aja, wah, ya, menjadi beban. Wah, puji Tuhan. Pak Gem, dia panggil Pak Gem, puji Tuhan. Saya belum habis akhir bulan selesai di PHK, saya sudah diterima di pekerjaan. Saudara, saya dapat pekerjaan. Saudara, mungkin sekali lagi, mungkin saudara nggak mengalami sesuatu yang sukar hari-hari ini. Tapi tahun depan mungkin bagian saudara. Dan saya, amin. Kita nggak tahu, dua tahun ke depan. Karena Alkitab katakan setiap firman yang kita baca, kita dengar akan diuji, amin. Apakah firman itu kan nggak tanpa ujian? Harus diuji, harus diuji. Dan bersyukurlah saudara yang mengalami di Tuhan izinkan mengalami ujian. Saya sudah katakan minggu lalu, pengharapan sebelum pengharapan dalam kitab Roma, bicara tentang pengharapan sebelum dapat kata pengharapan, Alkitab katakan ada kesengsaraan. Kesengsaraan menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji, baru masuk ke pengharapan. Artinya bicara tentang pengharapan, bicara tentang proses. Amin. Haleluya. Saya yakin saudara mungkin yang ada yang di PHK, ada yang pekerjaan agak sulit. Kalau engkau bertahan, tekun bertahan, pasti Tuhan dahsyat. Ada seorang di sharing di Prima Pria, seorang bapak dia katakan, terus terang saya di PHK, ya. Pensiun belum dapat.
Istri mungkin kerja tapi ya, kadang-kadang sulit. Mau makan apa, tetapi Tuhan pelihara. Saya bersyukur, itu perkataan-perkataan iman. Kalau kita masih bisa hidup hari ini, kita boleh katakan Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan mengasihi kita. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari, ibadahlah, jangan sampai kita ibadah secara lahiriah. Mari ibadahlah